Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa UBTV yang berbahagia, rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah, alhamdulillah, di bulan yang mulia ini jadi cemu-cemunya mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya dengan bulan yang sangat mulia, demikian agungnya, penuh barokah dan keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Izinkanlah dalam kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan sebuah tema tentang istimewanya ibadah puasa. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amali bani adama lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam itu adalah miliknya. Al-hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan ila sabai mi'ati di'fin, sampai dengan 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa siyam. Allah berfirman kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, bergembira saat dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira yang kedua adalah tatkala berjumpa dengan Tuhannya. Wala khulufu famis shaimi indallahi atyab min rihil misk, dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih bagus daripada minyak kasturi. Ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan secara singkat bagaimana betapa utamanya puasa itu. Salah satunya adalah puasa ini istimewanya karena puasa identik dengan kesabaran. Fa inna siyama minas sabr. Sesungguhnya puasa itu bagian dari kesabaran. Dan kemudian ketika kita memahami puasa itu adalah cara Allah menggembleng kualitas kesabaran pada diri kita semuanya, maka barulah kita bisa menyadari bagaimana keberlimpahan yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang mau bersabar. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan, mencukupkan ganjaran balasan orang yang bersabar itu, yaitu ajrahum bi ghairi hisab, pahala mereka itu tanpa perhitungan. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi substansi atau hakikat terbesar dari puasa itu adalah bagaimana mencetak pribadi-pribadi yang sabar. Pertanyaannya adalah sabar itu sebenarnya bagaimana? Maka wasabru, salah satu anwa sabar itu ada 3 macam. Ini supaya kita ketika berpuasa khususnya dan ketika menjalankan ibadah apapun di bulan Ramadan, bagaimana supaya kita bisa mengarahkan, mentargetkan ibadah kita itu supaya membuat kita semakin kuat kesabaran kita, semakin bagus kesabaran kita. Para pemirsa UBTV yang berbahagia, sekali lagi sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabrun ala ta'atillah azza wa jalla,
Itu sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa maju mundur? Kenapa ada yang kemudian mundur teratur? Salah satunya karena dia orang bersabar. Karena dikira menjalankan perintah Allah itu hal yang biasa. Hal yang tidak butuh effort, padahal dia butuh perjuangan. Untuk supaya kita bisa menjalankan perintah Allah termasuk puasa, itu tidak bisa tidak kecuali kita harus bersabar. Ya, bersabar, dan kesabaran orang yang puasa memang udah teruji, sangat teruji bahkan ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa kesabaran orang puasa sangat teruji. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Sabar yang kedua adalah sabar untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh kesabaran. Orang yang tidak bisa mencegah kemaksiatan dalam dirinya, bisa dipastikan salah satunya karena dia tidak bisa bersabar untuk menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasabrun ala aqdarillahil mu'limah. Sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Jadi sabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan atau yang membuat kita menderita atau tidak menyukainya. Itu definisi sabar, ada 3. Itu kita bisa baca dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Terus apa hubungannya dengan puasa kita ini? Wa tajtami'u as-salasatu kulluha fis shaum. Nah, puasa itu mencakup 3 jenis kesabaran itu. Gitu ya. Puasa itu mencakup 3 jenis kesabaran. Dalam puasa kita digembleng, dilatih, dikondisikan untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah yang namanya puasa. Yaitu apa? Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Itu menjauhkan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Dalam puasa juga di sana ada yang namanya sabrun ala an maharimillah. Itu sabar untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, yaitu apa? Yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah, juga demikian. Puasa itu membuat kita harus bersabar untuk menahan hal yang menyakitkan, yaitu lapar, dahaga, mungkin juga ada rasa sakit dalam perut kita dalam waktu yang cukup lama. Nah, mudah-mudahan kita paham tentang 3 pesan kesabaran ini yang sangat penting untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa UBTV yang berbahagia, tadi saya jelaskan bahwa puasa itu melatih kesabaran dalam 3 dimensi. Dimensi ketaatan, dimensi untuk menjauhkan diri dari hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT, dan sabar untuk menghadapi situasi yang sulit, yang berat, yang mungkin membuat kita luka atau menderita, disimbolkan dengan haus dan dahaga, haus dan lapar ya. Nah, jadi di dalam puasa ini kita perlu pahami bahwa wahadal alam, ini khususnya saya sebutkan yang terakhir. Kalau yang pertama, kedua kita sudah, sekarang yang ketiga ini, yaitu apa? Bagaimana puasa itu membuat kita ini supaya tahan banting, supaya bisa tirakat, bisa delaying gratification, bisa menunda kesenangan, bisa kita ini
membersamai atau ya menikmati tanda kutip sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita kehendaki. Itu bagaimana supaya kita bisa membersamainya. Itulah puasa jenis yang ketiga. Wa hadzal alam an-nasi min a'mali ta'at. Dan rasa sakit atau penderitaan itu tumbuh dari kita melakukan ketaatan, yaitu puasa. Karena rasa sakit yang kita rasakan itu berupa lapar dahaga itu, contohnya itu terjadi karena kita sengaja, yaitu apa? Karena kita menjalankan ibadah puasa, maka yusabu alaihi sahibuhu, maka diganjar, dibalas orang yang melakukannya. Kama qala ta'ala fil mujahidin, sebagaimana Allah firmankan kepada para mujahidin dalam surah At-Taubah ayat yang ke-120. Allah firmankan, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kufar wala yanaluna min adwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu disebabkan karena mereka ini tidaklah menimpa mereka ini yang namanya rasa haus, rasa capek, rasa lapar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka menginjakkan kakinya di suatu negeri yang membuat injakan kakinya itu membuat marah orang-orang yang memusuhi keadilan, memusuhi iman, memusuhi agama. Dan tidak mereka itu bisa menimpakan sesuatu kepada musuhnya kecuali dicatat bagi mereka itu semuanya merupakan apa? Amal soleh. Jadi rasa haus, rasa lapar, rasa payah atau capek itu kalau semuanya itu dalam kerangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahum bihi amalun soleh. Jadi kalau para pemirsa BTV yang berbahagia misalnya kecapean setelah buat kerja-kerja yang mulia, amal soleh, maka capeknya itu sendiri itu dihitung sebagai amal soleh. Ini luar biasa ya. Bahkan mungkin ada yang sampai ketiduran karena kecapean, kemudian karena beban dari karya-karya besar perjuangan yang masih dalam proses penuntasannya sehingga kecapeannya luar biasa, maka itu semuanya kutiba lahum bi amalun soleh, perbuatan yang baik. Dan kemudian bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang berbuat ihsan, innallaha la yudhi'u ajral muhsin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik itu sendiri. Baik, para pemirsa BTV yang berbahagia, dilipat gandakannya amal kita ini ada beberapa sebab. Wa alam anna mudha'afatal ajr lil a'mali takunu bi asbab minha syaraful makan. Yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala itu pertama karena mulianya tempatnya al-ma'muli fihi, yang di situ kita beramal. Contohnya apa? Kal haram, yaitu Masjidil Haram. Walidzalika tudha'afu shalah fi masjidai Makkah wal Madinah. Karena itulah dilipat gandakan pahalanya orang yang salat di dua masjid, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kama sabata dzalika fil hadis sahih, sebagaimana itu ada dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa minal masjidi illal masjidal haram. Salat di masjidku ini lebih bagus daripada 1000 kali salat di tempat masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu sampai dengan 100.000 kali lebih bagus bagi orang yang salat di sana. Jadi dilipat gandakannya karena apa? Syaraful makan, karena mulianya tempatnya itu sendiri. Nah, yang kedua, para pemirsa BTV yang berbahagia, kenapa Allah melipat gandakan pahala itu? Karena syarafuz zaman, yaitu karena mulianya waktu.
masa. Contohnya apa? Kasyahri Ramadan, yaitu bulan Ramadan ini, wa asyar Dzulhijjah, dan juga 10 hari di Dzulhijjah itu waktu yang karena waktu masa itu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilipat gandakan bagi yang beramal di dalamnya. Wa qad yudha'afu as-sawabu bi asbabin ukhra minha syaraful amil. Ada juga dilipat gandakan pahalanya orang itu beramal karena apa? Syaraful amil, karena mulianya yang beramal. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa qurbu minhu kasratuhu taqwahu. Karena apa? Karena kedekatannya dengan Allah dan karena begitu tingginya ketakwaannya. Kama yudha'afu ajru hadhil ummah ala ujuri man qablahu minal umam. Sebagaimana apa? Sebagaimana kita, yaitu sebagai seorang muslim itu, karena muslimnya kita ini, status sebagai seorang muslim itu, Allah lipat gandakan minimal 2 kali lipat daripada pahalanya orang-orang atau umat sebelum kita. Misalnya umat Nasrani, umat Yahudi, dan juga umat-umat sebelum kita. Itu bagian dari status karena kemuliaan orang yang mengamalkannya karena seorang muslim, yaitu di akhir zaman ini. Nah, oleh karena itulah para pemirsa BTV yang berbahagia, kita perlu jangan sampai menyanyiakan ini. Kita ambil kesempatan ini, kita sekarang di masa namanya syarafuz zaman, yaitu mulianya waktu. 24 jam sehari semalam dalam bulan Ramadan ini full semuanya adalah dilipat gandakan pahalanya, bahkan di atasnya 700 kali lipat. Semoga kita semuanya jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa BTV yang berbahagia, selanjutnya yang terakhir adalah tentang sabda Nabi, fa innahu li. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ya. Wa amma qauluhu fa innahu li, adapun firman Allah yaitu hadis qudsi ini, bahwa sesungguhnya puasa itu untukku. Fa innallaha khassa asyama bi idafatihi ila nafsi duna sairil a'mal. Itu bahwa sesungguhnya Allah mengkhususkan puasa ini disandarkan kepada dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala, selain daripada seluruh amal yang ada. Nah, bagaimana penjelasan bab ini? Pertama, kenapa disebut fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku? An-nasyama huwa mujarradu tarki hududin nafsi wa syahawatiha al-asliyah allati jubilat al-maili ilaiha lillahi azza wa jalla. Karena puasa ini adalah betul-betul murni meninggalkan bagian dari nafsu kita, syahwat kita yang menjadi bawaan kita, yang muncul di atas kecondongan kita itu kepada syahwat itu, semata-mata karena Allah. Wala yujad dzalika fi ibadatin ukhra ghairu shiyam, dan tentang bab ini tidak ada ibadah lain yang seberat puasa. Kita ambil contoh, misalnya adalah haji atau umroh. Itu ternyata dalam bab membutuhkan kesabaran itu tidak bisa mengalahkan puasa. Gimana penjelasannya? Li'anal ihrama innama yutraku fihi al-jima' wa dawa'ihi minat tayyibi duna sa'ir syahwat, atau minat tibi duna sa'ir syahwat minal akal wa syurb. Karena apa? Karena
kalau haji atau umroh itu kita hanya meninggalkan atau dilarang jima dan pendorongnya. Temanya satu dari tiga itu, ya, hanya urusan jima dan pendorongnya. Ya, pendorongnya yang termasuk bercumbu atau termasuk dan sebagainya, ya, atau mungkin ada sedikit yaitu apa, dilarang pakai wangi-wangian, udah itu saja. Tetapi selain syahwat itu boleh, misalnya apa, makan minum nggak dibatasi. Nah, di situ kalahnya haji umroh dengan puasa gitu. Wa kadzalika i'tikaf ma'annahu tabi'un lisaum. Demikian juga i'tikaf. I'tikaf itu hanya apa? Dilarang wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian tuh mendekati istrinya ketika dalam kondisi i'tikaf. Itu saja. Adapun ketika i'tikaf makan boleh enggak? Boleh. Minum boleh? Boleh. Gitu. Puasa nggak bisa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari dilarang untuk makan, minum maupun kumpul suami istri. Contoh lainnya misalnya para pemirsa BTV yang berbahagia tentang sholat misalnya, amma sholat. Fa innahu wa in taraka wal musalli fiha jami' asyawat. Nah, sholat itu mirip puasa. Ketika sholat dilarang jima, dilarang makan, dilarang minum. Walaupun nanti ada pendapat yang cukup syad, nyeleneh, katanya dalam satu madhab itu untuk sholat sunnah itu ada yang membolehkan untuk minum saat sholat, ya misalnya. Tetapi itu tidak lazim lah gitu. Anggap aja sama sudah. Yaitu apa? Ketika sholat dilarang jima, makan dan minum, ya gitu. Itu berarti kan sama kan dengan puasa, ya. Illa anna muddataha la tatul. Bedanya apa? Kalau sholat itu ya paling cuma 3 menit, misalnya duhur misalnya, atau isya yang 4 rakaat, paling-paling 5 menit. Jadi sama-sama dilarangnya dalam 3 hal itu, tetapi sholat itu sebentar sekali. Fala yajidu al-musalli faqadat ta'am wa syarab fi sholatihi bal qad nuya an yusalliya wa nafsu tatuku ila ta'am bihadratihi. Jadi kalaupun dilarang, hampir nggak pernah merasa untuk dilarang. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi itu malah kalau misalnya Anda tuh mau sholat, kemudian ada hidangan yang siap untuk dimakan, malah disuruh apa? Makan dulu, supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Tinggal pilih mau sholatnya khusyuk atau makannya khusyuk, kan begitu. Tetapi diberi kesempatan. Artinya apa? Betul-betul longgar banget. Kecuali puasa yang betul istimewa itu, nggak bisa ditawar-tawar sama sekali. Dilarang makan, minum, jima selama rentang waktu yang terpanjang, berlipat-lipat, puluhan kali lipat waktunya daripada sholat yang mempunyai kemiripan. Nah itu. Nah oleh karena itulah para pemirsa BTV yang berbahagia, mari kita sadari kedudukan puasa yang sangat istimewa ini, dan supaya kemudian kita itu bisa membayangkan mengapa balasan Allah Subhanahu wa taala itu demikian besar, yaitu apa? Bukan cuma 10 sampai 700 kali lipat, ya, bi asri amsaliha ila sab'imi'ati dhifin, bukan hanya itu, tetapi bahkan lebih dari itu, karena memang sebenarnya itu perjuangan yang sangat besar. Sudah begitu ditambah lagi Nabi sabdakan rubba shaimin laisa lahu min siyami ila ju'. Berapa banyak orang yang puasa tiada yang didapati kecuali hanya lapar saja. Itu lebih besar lagi. Sempurnanya puasa itu ternyata bukan sebatas yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jima. Bahkan kalau hanya itu saja, itu malah kemudian bisa dipahami sebagai ya puasanya yang sangat minimalis, karena hanya sebatas yang penting tidak makan, tidak minum, dan tidak jima. Nah, karena itulah menjadi makin istimewa lagi kalau kemudian kita bisa mencapai hakikat puasa yang tidak sebatas, yaitu meninggalkan 3 hal yang utama itu. Nah,
Maka karena kemudian ditambah lagi kita melakukannya bukan sekali, tapi bahkan sebulan penuh, maka harapannya bukan lagi kita disebut pernah sabar. Tujuannya supaya kita nggak disebut pernah sabar, ya, tetapi bagaimana supaya kesabaran itu menjadi karakter yang melekat, yang inherent, yang menyatu dalam diri kita, sehingga ketika kita selesai bulan Ramadan ini, kita kemudian menjadi pribadi yang sabar, mempunyai sifat sabar, bukan cuma pernah sabar, tapi kita punya sifat sabar yang akan menjadi modal yang sangat baik untuk mencapai masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.